gitu. Terus Intan menjelaskan, Ibu, karena Intan kan pelaku meditasi tadi ya, Ibu ternyata tahu nggak di sono itu, Bu, di sono itu ini apa nggak bisa Intan nyebrang gitu, Bang Minang. Dia jawabnya apa, Bang Minang? Oh itu kata dia, makanya kok jangan meditasi kok halu gitu. Dikira halu, Bang Minang. Terus faktanya balik kan. Nah terus ibu pernah tahu nggak kayak gitu? Diem Bang Minang. Ya nggak pernah lah, nggak ngerti kayak gitu. Intan aja nekat itu mempelajari itu ya. Karena Intan ingin tahu gitu loh teman-teman. Ini ribut lah, kita sering ribut itu Bang Minang lah. Punya Intan intinya harus ikut Yesus gitu teman-teman. Karena hanya dia yang bisa menyeberangkan Intan menuju kemerdekaan yang sejati. Nah teman-teman, Yesus Kristus itu mengajarkan kita itu untuk menyatu dengan Elohim itu harus melalui penderitaan teman-teman. Kalau manusia tidak menderita teman-teman, tidak mengerti ya caranya untuk merdeka. Bang HRS ditutup dulu itu ya. Bang HRS. Nah, jangan campuri gitu loh. Ya, jadi nggak konsentrasi akunya. Jadi untuk bisa menyatu teman-teman, seperti halnya Yakub. Yakub kan waktu mau terbuka penielnya itu, pusat kesadarannya itu kan karena rasa takut luar biasa itu. Sehingga gimana ini caranya supaya aku ini rasa takutnya hilang dan si Esau ini nggak ngejar-ngejar aku, mal supaya aku itu jadi terberkati gitu. Disitulah perjalanan spiritualitas Yakub. Ya, makanya dia dikatakan pincang, itu maksudnya banyak hal yang dikorbankan dia. Perasaannya, itu kan pincang itu capek teman-teman. Ya capek sekali untuk tadi keluar dari penjara kehidupan. Makanya Yakub begitu itu penderitaan itu memuncak, ya dia justru menyatu itu dengan Elohim. Nah ketika itu menyatu teman-teman, disitulah kemerdekaannya Yakub. Makanya dia beralih identitas itu. Yang tadinya Yakub jadi Israel, Allah berjaya. Nah itulah yang dimaksud kelahiran baru, ya, merubah total alam pikiran kita. Karena dari pikiran itu teman-teman yang mengatur segala sesuatu. Yakub itu bisa melihat, kan bertatap muka dengan Allah. Kita lihat ya Kejadian 32. Teman-teman, sebentar. Kita lihat Kejadian 32 ayat 30 dan 31. Ini nanti teman-teman tak ajarin. Kita lihat Kejadian 32 ayat 30 dan 31. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Teman-teman tahu nggak? Ketika teman-teman itu sampai kepada pusat kesadaran, itu seperti melihat sinar cahaya matahari terang, teman-teman. Ya, makanya di sini lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Itu teman-teman. Ketika teman-teman intens ya masuk ke spiritual pikiran Kristus, itu nanti lama-lama teman-teman itu kayak melihat cahaya seperti matahari terbit itu teman-teman. Jadi awalnya teman-teman itu hanya melihat kayak gelap-gelap itu. Nanti lama-lama teman-teman semakin naik jiwanya dengan tuntunan Roh Kudus. Itu nanti seperti melihat matahari terbit teman-teman. Terang benderang. Disitulah teman-teman mulai terkikis kegelapan itu. Kegelapan yang ada itu mulai terkikis. Karena gelap itu hanya bisa dikalahkan oleh cahaya. Betul nggak Bang Minang? Amin, amin. Betul nggak?
Kegelapan itu Amin. hanya bisa dikalahkan oleh cahaya. Betul Ya, sekali. makanya Yakub ini menaikkan jiwanya itu menuju pusat kesadaran peniel ini. Disitulah terbuka hadirat Elohim. Dan Yakub itu menyatu, makanya dia mengatakan, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Itu Yakub itu berdiam diri, konsentrasi itu teman-teman. Karena saking takutnya, siapa lagi yang bisa melindungi aku dari si Esau. Ini yang bisa menolong hanya Elohim saja ini. Itu. Makanya dia lakukan itu sehingga begitu dia itu mencapai puncak kesadarannya itu, makanya dia itu capek. Akhirnya kan pincang itu, capek. Itu karena hikmat tinggi itu, teman-teman. Ya. Kemudian tercerahkan. Disitulah teman-teman sebenarnya ya, pikiran dia bisa mengendalikan tanpa membahayakan siapapun. Teman-teman juga bisa. Ya makanya teman-teman nanti tak ajarkan menaikkan jiwa menuju pusat kesadaran supaya semuanya itu berlalu. Supaya kegelapan itu berlalu. Yang ada hanya cahaya. Kemuliaan Kristus. Ya, sehingga teman-teman tidak lagi berselera untuk berbuat jahat. Tidak berselera lagi untuk berpikir cabul. Semuanya hilang teman-teman. Tergantikan tadi yang katanya Yakub katakan, ya, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Artinya kegelapan itu sirna di dalam alam pikiranmu. Ya, alam pikiranmu itu berubah total, akal budimu berubah teman-teman. Disitulah kamu sadar sepenuhnya. Ketika sadar sepenuhnya, karena Kristus benar-benar hidup sepenuhnya di dalam dirimu, kamu tidak selera lagi untuk berbuat jahat. Itulah yang disebut lahir baru. Ya, lahir kembali. Kalau ada oten-oten masih bisa jahat, masih bisa menfitnah, ya, masih bisa menjatuhkan, masih suka gosip ini dan itu, berarti belum lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan cuma dibaptis. Lahir baru yang sebenarnya adalah pembaharuan total seluruh alam pikiranmu. Yang tadinya alam pikirannya gelap itu dipenuhi cahaya. Itulah kenapa Yakub tadi mengatakan, ya, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Jadi yang tadinya gelap itu, pikirannya kan gelap itu Yakub itu karena takut. Itu jadi terang benderang, sadar sepenuhnya. Makanya disebut peniel itu wajah Allah. Ya, teman-teman, di dalam teks Ibrani, peniel itu wajah Allah. Gitu. Ya, karena Yakub itu akhirnya teman-teman bisa mengendalikan dirinya. Ya, lalu bisa membuat si Esau itu luluh. Teman-teman juga, ketika teman-teman di puncak kesadaran, siapapun bisa luluh. Ya, karena teman-teman pikirannya berkuasa lagi tanpa membahayakan lagi. Kalau kayak gini nih, teman-teman masih ada jahatnya. Ya, terus pikirannya berkuasa, wah bahaya. Ya, nanti gini di pikirannya, oh biar si B mampus. Mampus beneran. Nah berarti kok masih jahat kan begitu. Nah ketika teman-teman itu naik jiwanya ke puncak kesadaran, itu sudah tidak bisa jahat lagi. Sehingga tidak berbahaya. Kejahatan itu sirna selama-lamanya. Ya, matahari itu terbit di situ selamanya. Di dalam alam pikiranmu. Sehingga tidak ada selera untuk jahat. Sehingga karena tidak ada selera untuk jahat lagi, berkat melimpah. Elohim tidak mengkhawatirkanmu lagi. Ya, karena kamu sudah benar-benar tersadar sepenuhnya. Ya, seperti halnya Tuhan. Bedanya Tuhan itu seperti itu untuk kita. Memberikan jalan masuk, teman-teman.
Ya, makanya begitu dia tersalibkan di atas yang salib itu, lalu meninggal itu tabir Elohim itu robek, teman-teman. Ya, tabir Elohim itu robek. Demi kita apa? Bisa terhubung lagi dengan Bapa. Nah, tanpa kita terhubung dengan Bapa, bagaimana kita bisa merdeka? Ya, teman-teman. Bagaimana kita bisa merdeka? Orang jalan masuk ke Bapa itu melalui Yesus Kristus. Karena tabir itu sebenarnya di Yesus Kristus itu sendiri, makanya dialah yang harus berkorban, teman-teman. Ya, lewat dia. Makanya robek itu tabir Allah yang menghalangi. Istilahnya yang tadinya ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuki oleh orang yang suci. Melalui Tuhan kita, ya, kita bisa memasukinya. Nah, oten-oten ini kan sudah diberi sarana. Ya, kenapa tidak dilakukan? Malah sibuk ribut-ribut nggak karuan. Ya, teman-teman. Supaya kalian itu merdeka dari seluruh penderitaan itu. Supaya kalian itu meskipun dijahati itu tidak merasa sakit hati, tidak merasa membenci, tidak merasa mendendam, tidak menyimpan akar kepahitan. Dengan apa, Intan? Oke. Teman-teman, dalam hatimu itu ada Roh Kudus. Ini caranya. Tapi teman-teman terserah nantinya mau diiringi musik, ya, atau mau kayak Intan itu diiringi kadang musik itu loh Bang Minang, instrumental, misalnya judul musiknya Jalan Menuju Yesus Kristus gitu kan, Jalan Menyatu dengan Yesus Kristus, yang instrumental itu loh, ada banyak di YouTube lah teman-teman. Nah itu Intan kadang diiringi itu sambil duduk memejamkan mata karena Tuhan mengajarkan sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Maka itu Intan lakukan. Kita masuk, kita pejamkan mata, berdiam diri, ya, pejamkan mata, berdiam diri, lalu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Baru kita masuk ke hati, ya, ke hati kita karena Roh Kudus di situ yang mau menuntun kita. Ngomong sama Roh Kudus, teman-teman. Ya Roh Kudus, bawalah jiwaku menuju hadirat Allah, menuju hadirat Bapa. Terus sambil memuji Tuhan kita, Yesus Kristus, sambil memuji-muji terus karena mempermuliakan Yesus Kristus itu sama aja mempermuliakan Bapa. Kalau Intan gitu ya, cara Intan. Atau kadang-kadang Intan haleluya, haleluya, haleluya. Sampai benar-benar kita jiwanya merasa terangkat menuju pusat kesadaran, teman-teman. Itu lakukan intens. Nanti ada perubahan. Teman-teman buktikan. 1, 2, 3 hari. Kalau itu dilakukan rutin, teman-teman bisa benar-benar merdeka. Setiap teman-teman lakukan, nanti besoknya ada perubahan itu. Karena apa? Kita naik jiwanya ini. Meninggalkan kegelapan tadi. Seperti Yakub itu meninggalkan tadi kegelapannya. Ya. Kalau Tuhan kan itu untuk kita. Dia begitu. Kalau Yakub kan meninggalkan kegelapan, kalau Tuhan enggak. Kalau Tuhan justru menghadirkan cahaya buat kita yang gelap. Itu bedanya ya, teman-teman. Nah, Yakub ini meninggalkan penderitaannya, kegelapannya itu. Nah, ini nanti lama-lama ketika jiwa teman-teman naik ini. Ini seperti melihat cahaya itu. Terus lakukan itu. Roh Kudus, tuntunlah aku, jiwaku, menuju hadirat Bapa. Roh Kudus gitu, teman-teman. Haleluya. Itu yang Intan lakukan. Sediakan waktu itu, teman-teman. Rutin. Lama-lama teman-teman nanti tahu-tahu besoknya atau esok harinya itu tahu-tahu ada perubahan itu. Tanpa teman-teman berusaha untuk merubahnya. Tetapi Roh Kudus di dalam diri teman-teman itu yang merubahnya. Karena jiwa teman-teman itu sudah naik menuju pusat kesadaran atau peniel. Menuju hadirat Bapa.
Karena hadirat Bapa ini kan bagi kita terbuka itu. Ya, kalau orang lain masih tertutup. Karena tadi ada jalan atau jembatan yang tak bisa terseberangi, ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Nah, kalau kita sudah bisa menyeberangi. Loh, kenapa kok Oten malah pada bertengkar sendiri? Intan untuk mencari tahu. Intan untuk mencari tahu siapa yang bisa menyeberangkan itu sehingga jembatan itu tertutup. Itu butuh waktu puluhan tahun loh. Loh, Oten dapat gratis yang dari kecil. Oten ini kan dari kecil. Nggak usah mencari tahu. Kok tidak diberdayakan gitu. Padahal Tuhan jelas-jelas mengatakan pada kita, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Berdiam dirilah di dalam Tuhan. Berhikmatlah, ya, masuklah kamar, tutup, ya, dan berdiam dirilah dalam Dia. Hiduplah di dalam aku, kan gitu. Itu yang Intan. Jadi kalau Intan itu ngambil spiritualnya, tidak mau bahas-bahas ayat-ayatnya, satu ayat aja beda pendapat langsung bertengkar. Kayak anak kecil gitu loh. Ayat aja dipertengkarkan gitu. Bidat kau gitu ya kan, langsung Bang Minang. Makanya masuklah ke dalam sanubari kita, ke dalam hati kita. Minta Roh Kudus itu menuntun jiwamu menuju hadirat Bapa. Minta. Karena Dia maha mendengar, maha cerdas ya. Teman-teman, itu langsung mendengar. Ya. Jadi tadi berdiam diri, pejamkan mata, lalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, tuntunlah jiwaku menuju hadirat Bapa. Roh Kudus, tetapi yang jelas teman-teman harus minta maaf dulu. Akui semua kesalahan, akui ya masalah atau dosa yang teman-teman lakukan, akui dulu itu. Minta maaf sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ya. Bapak, ampunilah kesalahanku dan apalah pokoknya teman-teman nanti itu mah nggak usah Intan dikte. Ya, lalu terakhir itu minta Roh Kudus itu menuntun jiwamu itu menuju hadirat Bapa. Semakin engkau naik, semakin perubahan besar terjadi di dalam hidupmu. Kamu tidak lagi nantinya berselera untuk jahat. Tidak berselera lagi untuk membenci, ya, tanpa penderitaan teman-teman. Kamu merdeka, makin kamu naik makin merdeka, makin kamu naik makin merdeka, karena jiwamu naik ke pusat kesadaran. Ketika benar-benar itu menyatu, ya, kamu itu segambar lagi dan serupa lagi dengan Elohim. Dan tidak membahayakan. Ya. Makanya begitu kamu berpikir berkat, itu berkat berdatangan itu. Itu sudah tidak membahayakanmu lagi. Tidak juga membahayakan orang lain. Kadang-kadang kenapa permintaanmu ditahan oleh Elohim? Karena tadi kamu punya jahat itu. Nanti kalau kaya sombongnya minta ampun. Ya kan? Nyakitin orang kerjanya kan gitu. Nah, miskin aja nyakitin orang kan gitu Bang Minang. Lagi kaya kan gitu kan. Nah iya. Makanya untuk tadi ya kamu tidak ada penghalang. Kalau tidak ada penghalang antara kamu dengan Elohim, apa sih yang tidak bisa Dia berikan? Kan begitu teman-teman. Betul nggak Bang Minang? Betul. Ah iya. Nah itu, tetapi itu tidak berbahaya, tidak membahayakan orang lain. Kenapa kamu itu tidak berkat itu nggak berlimpah? Karena kamu nanti membahayakan orang lain. Kalau kaya sedikit udah peteng-teng ya kan, sombong lagi. Gitu loh teman-teman. Tetapi ketika engkau menyatu dengan Elohim, berkat melimpah. Tetapi kamu bisa menjadi berkat bagi banyak orang tanpa penderitaan lagi, tanpa membahayakan dirimu, tanpa membahayakan orang lain. Itulah yang dimaksud lahir baru. Sepenuhnya kamu merdeka dari segala pikiran-pikiran rendahan.
Disitulah iblis kalah total, kepalanya remuk Amen. ya teman-teman. Sehingga kamu sudah tidak bisa lagi dijatuhkan. Dan gambaran yang sempurna siapa itu? Yang kepenuhan Allah? Yesus Kristus. Itu gambarannya ya. Jadi Amen. apa yang Tuhan lakukan itu adalah harusnya yang kita lakukan juga. Supaya kita jadi kayak dia gitu loh teman-teman. Nah cara paling mudah itu ya kayak gitu lakukan aja. Ya nggak usah terus, enggak lah nanti berdosa. Ya, nyiksa padahal pengen di hatinya. Betul nggak Bang Minang? Karena masih ada Betul. selera itu kan. Oh enggak lah, dosa lah gitu kan. Nanti nggak kudus lah gitu. Oh padahal di hatinya pengen itu. Tersiksa nggak itu? Iya. Hatinya pengen, Tersisa. tetapi mulutnya ngomongnya tidak. Tetapi dengan cara begitu yang Intan ajarkan tadi, itu nanti dengan sendirinya nggak berselera. Tanpa paksaan. Ya makanya Betul. itulah kenapa hukum Taurat itu tidak diutamakan lagi. Dikenapi di dalam hukum kasih. Ya, karena hukum Taurat menyiksa itu. Enggak lah padahal pengen. Ya kan dulu kan babi kan haram kan di hukum Taurat. Padahal pengen lihat babi dikecap ya kan. Kayak muslim itu kan. Muslim Ucim itu aslinya mungkin pengen ya Bang Minang ya. Betul ya. Ngiler, Tapi karena ngiler haram ya. ya. Nah yang ngiler. Nah, jadi perombakan besar-besaran itu di akal budi. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Akal budi ini teman-teman. Ya, ketika akal budinya bersih seperti Yakub tadi, ya, dia mengatakan lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, artinya kegelapan di dalam otaknya itu karena ada cahaya datang, cahayanya Elohim datang, itu musnah kegelapan di pikirannya itu, sehingga semuanya terang, semuanya tersadar sepenuhnya. Jadi ketika teman-teman itu menyatu sepenuhnya, itu teman-teman jadi tersadar sepenuhnya. Ya, teman-teman menjadi tersadar sepenuhnya. Kita meninggalkan alam pikiran binatang menuju alam pikiran Elohim pencipta semesta alam. Ya, yaitu alam pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16 kita bacakan ya. Ini ajaran Kristen luar biasa ya. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus inilah yang memerdekakan manusia. Ya, yang membuat manusia tidak berselera lagi untuk berbuat jahat. Yang membuat manusia meninggalkan alam pikiran binatang. Karena alam pikiran binatang ini membuat manusia bertahan dengan penderitaan. Nah, RT 6 kok ini malah dibawa masuk ke dalam alam pikiran binatang. Ya, karena surganya mengenal pesta seks sepuas-puasnya. Ya, bahkan Allahnya sendiri mengatakan mereka ya diperkembangbiakan. Ini kan alam pikiran hewani, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita ini kan beranak cucu lah, bukan dikembangbiakan. Perkembangbiakan ini kan untuk hewan, teman-teman. Bahkan di Asisura ayat berapa itu ya? Asisura ayat 11. Ya. Katanya Ucim ini diperkembangbiakan dengan jalan seperti hewan ternak. Itu ada, teman-teman. Ya, jadi mereka itu dianggap seperti hewan ternak. Nah, Rasul Petrus sendiri mengatakan jangan menjadi manusia yang seperti hewan yang cuman untuk dimusnahkan gitu. Ya. Jadi kita itu sedang dibawa masuk ke dalam alam pikiran yang tinggi. Alam pikiran tinggi inilah pikiran Kristus yang memerdekakan kamu dari alam pikiran binatang sehingga kamu benar-benar merdeka dari semua penderitaan. Dari semua pergumulan hidup. Inilah yang dimaksud
merdeka yang sejati. Ya. Nah, kalau ajaran RT6 ini lucu, malah umatnya dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewani, yaitu di surganya kawin mengawini, pesta seks. Ini kan alam pikiran hewani. Nah, teman-teman, tubuh selanjutnya itu ditentukan oleh alam pikiran. Ya. Tubuh selanjutnya itu ditentukan oleh alam pikiran, teman-teman. Apakah kita nanti mengenakan tubuh kemuliaan atau kita mengenakan tubuh hina, teman-teman? Itu tergantung alam pikiran kita. Ya. Apakah kita nanti memiliki tubuh selanjutnya itu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, atau tubuh hina? Nah, kalau ingin memiliki tubuh surgawi, ya tubuh kemuliaan, berarti kita harus memiliki alam kesadaran, alam pikiran yang tinggi. Ya, tetapi ketika ada ajaran, justru finalnya surganya kawin mengawini sepuas-puasnya, ini sedang dibawa masuk ke dalam tubuh hewan, tubuh binatang, karena itu surga binatang. Jadi kamu dipuaskan, ya, di situ. Baku cuki sepuas-puasnya, teman-teman. Karena hanya hewan ya yang mengenal. Itu sedang dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan. Sehingga tubuh selanjutnya itu tubuh hina. Nah, tubuh hina ini ada dua. Ya, tubuh manusia ini yang kita punya ini dan tubuh hewan. Makanya di kitab Wahyu disebut binatang. Ya, teman-teman. Jadi ada dua tubuh hina. Tubuh hina itu bukan cuma tubuh manusia saja. Ya, tubuh hina adalah salah satunya tubuh binatang, teman-teman. Ya. Nah, RT6 ini terang-terangan sebenarnya kalau kita baca dari kitabnya ya. Itu sedang dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan sehingga nanti tubuh selanjutnya itu tubuh hewan. Jiwanya itu mau ditanamkan ya di alam pikiran hewan, teman-teman. Ngeri nggak? Jadi tubuh hina itu ada dua, teman-teman, ya, tubuh manusia dengan tubuh hewan itu, tubuh binatang. Ya, maka inilah mempengaruhi alam pikiran, menentukan di mana kamu berada dan dengan tubuh apa, tubuh kemuliaan atau tubuh hina. Ya, tubuh hina itu adalah ajaran yang justru mendorong manusia itu memiliki alam pikiran hewani. Ya, berpesta seks sepuas-puasnya itu kan alam pikiran binatang. Makan minum, pesta seks, makan minum, ngesek, makan minum. Kayak ayam, betul nggak Bang Minang? Coba perhatikan itu ayam. Ayam itu kan makan minum, habis itu baku cuki, betul nggak Bang Minang? Berkembang biak kan? Berkembang biak kan? Terus wedus nih, wedus kan? Kambing wedus. Sapi, ya, sapi kan perlu gitu kan, makan minum. Perlu dibaca nggak Asi surah 11 nih? Ya silakan. Asi surah ayat 11 bacakan Bang. Ya, Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan pula jenis hewan ternak pasangan-pasangan. Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Pas. Gimana cara berkembang biaknya dengan jalan seperti hewan ternak. Dikembang biakan seperti hewan ternak ini. Ini kan sedang dituntun ke alam pikiran hewan ternak ini. Nih teman-teman ya. Asi surah ayat 11 ya. Allah pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Dengan jalan seperti hewan ternak, kamu berkembang biak. Ini Allahmu sendiri yang mengatakan. Ya, ini bukan Asi surah saja.
Kita lihat teman-teman di surat lainnya. Al-Mulk ayat 24. Ya, kita lihat Al-Mulk ayat 24 dan nanti An-Nisa ayat 1. Di situ semuanya menggunakan kata berkembang biak. Ya. Nih Al-Mulk nih. Ayat 24. Katakanlah dialah yang menjadikan kamu berkembang biak Iya. di muka bumi dan hanya Dan kepadanya hanya kamu akan kepadanya dikumpulkan. kamu kumpulkan. Setelah berkembang biak dikumpulkan, kan persis hewan ternak itu. Ada hewan ternak kan kalau beranak pinak itu kan dikumpulkan, betul nggak? Ayam itu loh, ayam itu kan kalau Betul telurnya sekali, pecah itu betul. lubang. Kumpulkan Iya, kan? betul. Iya. Nah kita lihat satu lagi nih teman-teman. Kita lihat satu lagi dari An-Nisa ayat 1 nih. Kita lihat An-Nisa ayat 1. Sama dikatakan berkembang biak. Ya, kita lihat An-Nisa ayat 1 nih. Jil, Ya. waluh, Jil. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Banyak. Berkembang biak. Beda dengan Elohim kita nih. Kita lihat. Elohim kita itu mengatakan beranak cuculah. Jadi memanusiakan manusia. Tidak menganggap manusia itu sama kayak hewan. Ya, kita lihat nih. Elohim kita mengatakan beranak cuculah. Bukan berkembang biak, teman-teman. Ya, benar. Kita lihat Elohim kita mengatakan beranak cuculah, ya, bukan berkembang biaklah. Berkembang biak ini kan kayak Kejadian 1 ya, 28. Kejadian 1, 28, ada lagi kejadian 9. 9 Bentar, ayat Bang. 1. Ya, Bisa sudah bacakan. tak kumpulkan. Ya, silakan Bang bacakan dulu. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 9 Itu ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, ya, bukan berkembang biak. Dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Tetapi kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, berbiaklah dengan banyak di bumi dan bertambah banyaklah. Ya, itu. Jadi beranak cucu semua, ada 4 ayat ya, kira-kira ada 4 ayat itu. Itu mengatakan beranak cuculah, bukan berkembang biaklah. Ya, ini kan sudah, tadi kan hubungannya dengan alam pikiran. Ya, alam pikiran yang membawa ke pikiran maha tinggi, ataukah alam pikiran yang membawa kepada kesadaran hewan? Hanya ada 2. Ya, apakah kita dibawa masuk ke dalam alam pikiran yang tinggi yaitu pikiran Kristus, ataukah kita justru memasuki alam pikiran hewan? Ini menentukan tubuh kita selanjutnya. Nah, alam pikiran hewan ini justru menyiksa manusia, nambah tersiksa. Ya, ini nih. Ya, teman-teman, jadi alam pikiran ini menentukan kita selanjutnya, teman-teman. Makanya jangan sampai terlupa dari pikiran tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah firman Elohim. Firman Elohim itu adalah pikirannya Elohim, hikmatnya Elohim, intelektualitasnya Elohim. Makanya kita kenapa menyembah Yesus? Sebab kita mau menyatukan pikiran kita yang rendah ini memasuki alam pikirannya. Paham? Nah, sekarang kok mau memasuki alam pikiran si Katem? Nggak mungkin. Alam pikiran Katem. Ibnu Kilab. Ya bagaimana mungkin bisa selamat? Ya, kalau manusia
itu malah dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan. Kita harus masuk ke alam pikiran yang tinggi yang disebut pikiran Kristus, teman-teman. Makanya kenapa yang diutus oleh Elohim kita adalah pikirannya itu, yaitu Yesus Kristus. Ya, supaya pikiran kita ini nyatu, masuk ke dalam pikirannya yang disebut pikiran Kristus, supaya nanti kita bisa memiliki tubuh kemuliaan atau tubuh surgawi. Kita hidup di bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Kita segambar lagi, serupa lagi dengan Elohim. Loh kok ini RT 6 lucu? Ya, RT 6 kok lucu dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewan. Alam pikiran ngesak sepuas-puasnya, ini kan alam pikiran hewan. Jadi percuma ketika mengajarkan caranya sholat, caranya ini dan itu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, percuma mengajarkan tata cara begitu. Ya, percuma mengajarkan tata cara begitu. Percuma. Sebab ini bukan mengenai apapun. Segala sesuatu itu mengenai alam pikiran. Alam pikiranmu mau dibawa kemana? Apakah mau dibawa ke kesadaran tinggi? Yaitu pikiran Kristus, pikirannya Elohim. Pikirannya Elohim ini kan Yesus Kristus. Ataukah mau dibawa ke pikiran antikristus, pikiran antikristus, pikiran binatang? Ya, percuma. Ya, percuma. Sehari 5 kali. Capek, pagi-pagi harus bangun. Alam pikirannya tetap dibawa masuk ke dalam alam pikiran hewani. Percuma. Makanya dari situ Intan memahami betapa manusia itu tertipu selama ribuan tahun. Menyia-nyiakan hidupnya karena buta, tidak mau melihat cahaya. Tidak mau melihat cahaya kebenaran. Sebab tidak kuat. Ya, itu loh teman-teman. Makanya berapa kali Tuhan mengatakan, akulah terang dunia, akulah terang dunia. Malah bertanya sendiri, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sampai mau meninggal dunia masih bertanya jalan yang lurus. Padahal Yesus Kristus mengatakan, akulah terang dunia. Di sana setiap hari berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan. Setiap hari bertanya jalan yang lurus. Logikanya yang masih bertanya nih, jalan yang lurus mana? Ini orang tersesat. Benar nggak? Betul. Kalau orang Betul, tersesat pasti bertanya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Benar nggak? Betul. Ya, RT 6. Itu di situ aja kalian nggak nyambung otaknya. Ya. Dan kalau kalian harus ngikutin nih, Az-Zukhruf ayat 61 itu menjawab jalan yang lurus Isa Al-Masih. Kenapa kau nggak ngikuti Isa Al-Masih itu? Di mana itu Isa Al-Masihnya? Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus loh. Ya, ikuti saja itu Isa Al-Masih. Dicari itu sampai dapat di mana itu Isa Al-Masih. Karena dia jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 61 Bang, dibaca Bang. Az-Zukhruf itu jalan yang lurus. Kan mereka selalu bertanya setiap hari wajib tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu teman-teman, minta ditunjukkan jalan yang lurus setiap hari. Nah, sedangkan Az-Zukhruf ayat 61 mengatakan jalan yang lurus adalah Isa Al-Masih. Dibuka Pak, itu Az-Zukhruf ayat 61. Iya, Az-Zukhruf ayat di sini dikatakan, dan sungguh dia dalam kurung Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah petunjuk, inilah jalan yang lurus. Iya. Siapa jalan lurus di situ? Isa Al-Masih.
kok ngikutin Muhammad itu gimana itu? Orang di situ yang jalan yang lurus Isa Al-Masih kok. Makanya dicari itu Isa Al-Masihnya di mana, itu kan berarti apanya Imran. Itu kan hidup di Ditambah lagi zaman Musa. Maitan. Ditambah lagi Maitan surah Az-Zukhruf ayat 63 Maitan. Di mana? Disebut kepada Allah dan kepada Isa Isa Al-Masih. Al-Masih. Iya, betul. Iya, bukan kepada Muhammad, Maitan Iya. kepada Makanya itu loh. Sang Bapa dan Sang Firman, itulah Yesus Kristus. Iya, makanya kok cari itu Isa Al-Masihnya itu, ya kan? Zaman Musa itu hidupnya. Ya, coba kalau udah gini itu pada ngamuk teman-teman, karena mereka nggak bisa jawab. Ya. Makanya carilah Tuhan yang mengajakmu itu ke alam pikiran yang tinggi. Ya, carilah Elohim yang mengajak